Seri ketiga buku Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 18. Segera kedua orang kakek sakti itu bertempur hebat. Entah dari mana dapatnya, Gan Lopek atau Empek Gan sudah memegang Hek Moyupit, pensil bulu hitam, di tangan kanan dan Pek Moyupit, pensil bulu putih, di tangan kirinya, dan ketika kedua tangannya bergerak, yang tampak hanya dua gulungan sinar putih dan hitam yang kecil panjang dan kuat, saling libat dan kemudian bersama-sama menerjang Toat Bengko Aijin. Hoho, tahan dulu. Kiranya kau ini si badut gila Gan Lopek? Terdengar Toat Bengko Aijin berseru kaget, akan tetapi ia sendiri tidak menghentikan gerakannya. Hai, setan bangkotan pemakan bangkai. Kita sama-sama tua, sama-sama terkenal sebagai tua bangka gila. Hayo keluarkan semua kepandaianmu, kerahkan segala kekuatanmu, selagi aku ada kegembiraan untuk melayanimu. Sepasang senjatanya, pensil butut hitam dan putih, bergerak secara aneh, seperti orang sedang melukis, akan tetapi nyatanya si kakek liar menjadi sibuk sekali menghindar ke sana kemari, malah lalu mundur-mundur sampai mepet batu besar. Sinar hitam dan putih terus mengurung dirinya, kakek liar itu mendengus-dengus dan akhirnya menggereng-gereng lalu melarikan diri, atau bertempur sambil berlari, dikejar terus oleh Gan Lopek yang masih terdengar suaranya terkekeh-kekeh. Lin Moi, kau mengalami banyak kaget. Lin terkejut, cepat menengok dan giranglah hatinya melihat bahwa yang menegurnya itu adalah Lai Bok Liong. Pemuda ini sudah memakai pakaian lagi, akan tetapi masih tampak betapa pakaiannya robek di sana-sini. Cepat Bok Liong membebaskan Lin daripada ikatan kaki tangan dan mulut. Berbahaya sekali. Lin mengeluh, tuako, siapa menolongmu? Wah, suhumu hebat. Memang badut dia, tapi hebat. Muka Bok Liong menjadi merah, ia tersenyum dan menjawab, memang suhu paling suka main-main. Menurut kata suhu sendiri, hidup ini adalah main sandiwara, dunia ini panggungnya dan kita manusia anak-anak wayangnya. Bagi suhu, main sandiwara yang paling menyenangkan adalah menjadi pelawak, hidup satu kali harus pandai tertawa dan mengajak orang lain tertawa, tak perlu mengisinya dengan tangis. Lihat, setelah suhu menggantikan aku di panggang, dalam bertempur melawan Toat Bengko Aijin yang lihai itu pun suhu masih main-main. Dalam kata-katanya ini jelas terdengar bahwa ia merasa bangga sekali akan kelihayan gurunya. Lin memandang dan ia menjulurkan lidahnya keluar saking kagumnya. Memang hebat Gan Lopek, lawannya demikian sakti, akan tetapi masih ada kesempatan untuk membadut dan memamerkan keahliannya, yaitu melukis. Bagaimana tidak mengagumkan? Di atas batu karang di mana tadi Toat Bengko Aijin bertempur membelakangi batu, tampak lukisan hitam putih yang amat hidup, yaitu lukisan Toat Bengko Aijin sendiri. Begitu bagus lukisan ini, persis aslinya, punuknya, gendutnya, air liurnya yang muncrat-muncrat. Wah, suhumu jago menggambar. Kau tentu pandai pula, tuako. Ah, kepandaian suhu melukis memang tiada bandingnya, akan tetapi ilmu itu tak pernah diturunkannya kepada siapapun juga. Suhu amat pelit dengan ilmunya melukis ini, katanya, kalau diturunkan kepada murid, tiada artinya malah merugikan. Kalau muridnya menjual hasil gambarannya bukankah itu meremehkan dirinya? Kalau tidak pun apa gunanya? Tuako, apakah kau sudah berhasil menemukan Enci Sian Eng? Baru saja aku mendengar dari suhu. Kau tahu, setelah kuselidiki, ternyata Nona Sian Eng ikut bersama Sumaboan pergi menuju ke Nancau pula, dan... Apa? Bagaimana? Enci Sian Eng ikut Sumaboan? Mana mungkin? Tentu diculik. Aku pun masih heran, tapi kenyataannya encimu itu melakukan perjalanan bersama Sumaboan. Karena mereka berdua dikawani Tosim Lotong yang amat lihai, sedangkan kepandaian Sumaboan sendiri pun sudah terlalu tinggi bagiku, maka terpaksa aku lalu mohon bantuan suhu. Kami mengejar dan sampai di sini, suhu turun tangan mengajak pergi encimu dari samping Sumaboan. Di mana sekarang Enci Sian Eng? Lin bertanya, hatinya penuh penasaran dan tak mengerti mengapa encinya bisa melakukan perjalanan bersama putra pangeran itu. Baru saja suhu memberitahu bahwa Nona Sian Eng kini sudah berada dengan suling emas, melakukan perjalanan ke Nancau. Kalau begitu mari kita cepat menyusul ke sana, tuako. Wah, tadinya kuharapkan kau dapat bertemu dengan Enci Eng dan melakukan perjalanan bersamanya, siapa kira,
Sekarang malah aku yang melakukan perjalanan bersamamu, sedangkan Enci Eng kembali bersama. Dia. Diam-diam Lin Lin mendongkol dan teringat akan pedangnya, ia makin gemas. Celaka, pedangku lenyap ketika bertanding melawan kakek iblis yang gila tadi. Kalau perlu kau boleh pakai pedangku ini, Moi Moi. Mari kita berangkat, siapa tahu kalau kita melakukan perjalanan cepat, akan dapat menyusul mereka. Berangkatkah dua orang muda ini, menuju ke Nancao yang tidak jauh lagi dari situ. Lin Lin menjadi pendiam kali ini, tidak saja ia masih bingung dan heran memikirkan bagaimana encinya dapat melakukan perjalanan bersama Sumaboan, juga diam-diam ia merasa penasaran karena sikap suling emas terhadapnya masih terlalu dingin dan tidak acuh. Alangkah jauh bedanya antara sikap suling emas terhadapnya dan sikap Lai Bok Liong. Kalau saja sikap suling emas terhadapnya semanis sikap Bok Liong, andai kata begitu, ada apa? Tidak apa-apa, hanya alangkah akan senang hatinya. Tiongkok pada masa itu masih dalam keadaan terpecah-pecah menjadi banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil di samping beberapa buah kerajaan besar. Kerajaan Sung setelah dapat mempersatukan 5 dinasti yang batasnya dari utara sampai ke tembok besar, dari selatan sampai ke sungai Yang Cekiang, dari barat sampai ke provinsi Kansu dan ke timur sampai ke laut, merupakan kerajaan terbesar. Seperti diketahui, pendiri kerajaan Sung Chao Kuan Yin hanya berhasil menyatukan 5 kerajaan utara itu. Akan tetapi kerajaan-kerajaan kecil di selatan sungai Yang Cekiang masih amat banyak. Di luar tembok besar sebelah utara terus ke timur masih dalam kekuasaan bangsa Hitan yang amat kuat. Di Sichuan terdapat kerajaan Shu, di sebelah timurnya ada kerajaan kecil yang disebut Nanting, sebelah timur lagi kerajaan Nantang, lalu disambung kerajaan Wuyu di pantai timur. Di sebelah selatan kerajaan Nanting dan kerajaan Shu inilah terdapat kerajaan Nancao, di sebelah selatan lagi kerajaan Nanhan dan kerajaan Min. Chao Kuan Yin atau setelah menjadi kaisar berjuluk Kaisar Sung Taichu, tidak berhasil menundukkan kerajaan-kerajaan di selatan ini dan biarpun kerajaan Sung tidak lagi melakukan perang secara terbuka, akan tetapi seringkali terjadi bentrok dan di antara mereka terjadilah perang dingin. Akan tetapi kaisar pertama dari kerajaan Sung ini adalah seorang yang amat bijaksana. Pada tahun pertama dari pemerintahannya, ia pada suatu pagi yang cerah mengumpulkan semua jenderal-jenderalnya yang telah berjasa dalam membantunya mendirikan kerajaan Sung, berkatalah sang kaisar ini. Para panglimaku, setiap malam aku tidak dapat tidur nyenyak. Tentu saja para panglima itu terheran dan bertanya apa yang menyebabkan demikian. Jelas sekali sebabnya. Jawab Kaisar Sung Taichu. Siapakah di antara kalian yang tidak merindukan singgasana dan mahkotaku? Para panglima itu berlutut dan membantah. Seorang di antara mereka yang tertua mewakili teman-temannya, duhai Sri Baginda yang mulia. Tuhan telah menentukan Paduka menjadi kaisar, bagaimana Paduka masih menyaksikan hal ini? Siapakah di antara hamba sahaya yang berani menentang dan memiliki hati hianat? Aku percaya akan kesetiaan hati kalian, para panglimaku yang gagah. Akan tetapi, andai kata pada suatu pagi yang buruk, seorang di antara kalian dibangunkan dari tidur dan dipaksa mengenakan pakaian kuning, pakaian raja, betapapun tidak setuju hatimu bagaimana kamu akan dapat menghindarkan pemberontakan? Sibuklah para panglima itu menghibur dan menjamin bahwa tak seorang pun di antara mereka memiliki hati seperti itu, juga tidak ada di antara mereka yang cukup berharga untuk menjadi kaisar. Kemudian yang tertua berkata dengan sembah. Ampun, Sri Baginda yang mulia. Apabila hal itu mengganggu ketentraman hati Paduka, mohon Paduka mengambil langkah-langkah yang Paduka anggap terbaik untuk mencegah terjadinya kemungkinan itu. Hamba sekalian akan taat dan tetap setia kepada Paduka yang mulia. Kaisar Sung Taichu tersenyum, mengelus-elus jenggotnya yang hitam lalu bersabda, suaranya nyaring dan kata-katanya lancar karena memang hal ini sudah direncanakan lebih dahulu. Hidup di dunia ini amatlah pendek. Yang disebut bahagia adalah memiliki harta dan kesempatan untuk menikmati hidup, kemudian meninggalkan kemuliaan itu kepada anak cucu. Karena itu, para panglimaku yang setia, pilihlah jalan ke arah kebahagiaan ini. Kalian kuperkenankan melepas pakaian panglima, mengundurkan diri ke daerah pedalaman, di sana memilih tempat tinggal yang paling menyenangkan, menikmati hidup di hari tua penuh ketentraman. Bukankah ini jauh lebih baik daripada hidup tak berketentuan nasibnya dan selalu di lingkungan bahaya? Dengan demikian, di antara kita tidaklah terdapat bayangan kecurigaan, tidak akan ada fitnah memfitnah, curiga mencurigai.
Kita akan saling mengikat dengan pernikahan-pernikahan antara keturunan kita sehingga antara raja dan pembantunya terdapat persahabatan dan persatuan yang kokoh kuat. Mendengar ini, para jenderal dan panglima segera tentu saja menyatakan persetujuan mereka dan pada hari-hari berikutnya, mereka mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Kaisar menerima semua permohonan ini, membagi-bagi tanah dan jasa kehormatan berupa hadiah-hadiah dan titel. Demikian, dengan cara yang cerdik dan halus ini Sung Taichu membersihkan istana daripada kemungkinan-kemungkinan terjadi perebutan kekuasaan dan pemberontakan-pemberontakan. Dan agaknya siasat yang dijalankan Kaisar pertama kerajaan Sung ini menarik dan menundukkan pula hati raja-raja kecil yang berkuasa di luar daerah yang dikuasai kerajaan Sung. Mereka merasa suka dan memperlihatkan sikap damai, kecuali kerajaan Hitan, Nancao, dan Wuyu yang agaknya merasa bahwa mereka terlampau kuat untuk bersikap mengalah terhadap kerajaan Sung. Sungguh pun Sung Taichu memiliki banyak keturunan, di antaranya adalah putra-putra, namun mereka itu masih kecil-kecil. Karena itulah, mentaati perintah yang dipesankan Ibu Suri menjelang kematiannya, yang diangkat menjadi pangeran mahkota, yaitu calon pengganti kaisar, adalah adik kaisar sendiri yang kelak terkenal dengan sebutan Sun Taichung, kaisar kedua. Pahala Sung. Peristiwa ini pun tercatat dalam sejarah, merupakan pelajaran yang amat baik bagi para kaisar khususnya dan para pemimpin negara pada umumnya dan dianggap sebagai kebijaksanaan Ibu Suri. Beginilah kurang lebih percakapan yang terjadi di dalam kamar Ibu Suri ketika ibunda kaisar ini berada di ambang kematian karena usia tua. Putraku Baginda, apakah yang menyebabkan putranda berhasil menduduki tahta kerajaan? Sebagai seorang anak berbakti yang selalu menjunjung tinggi nama baik dan nama besar leluhurnya, Kaisar Sung Taichu menjawab, Ibunda yang mulia, Ananda menerima anugerah Tuhan dengan kemuliaan ini semata-mata mengandalkan kebijaksanaan dan budi kebaikan yang sudah ditanam oleh para leluhur kita, terutama sekali karena kebijaksanaan Ibunda. Senang juga hati nenek yang sudah lemah jasmaninya namun masih amat kuat ingatannya itu. Anakku, kau selalu berusaha mengangkat tinggi orang tua. Putranda sayang, bukan. Bukan aku, bukan pula leluhurmu yang memungkinkan putranda berhasil menduduki tahta kerajaan. Satu-satunya sebab yang memungkinkan putranda hari ini menjadi kaisar kerajaan Sung Utara, bukan lain adalah karena kebodohan kaisar terakhir dari kerajaan Cao. Putranda harus dapat belajar dari sejarah, harus dapat mengenal kelemahan bekas lawan agar diri sendiri jangan sampai mengulangi kebodohan dan kelemahan bekas lawan itu. Kaisar terakhir dari Zhou telah begitu bodoh untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya yang masih kecil untuk menggantikan kedudukannya. Kebodohan itulah yang memungkinkan putranda berhasil menduduki tahta kerajaan. Tak mungkin sekarang putranda akan mengulangi kebodohan seperti itu. Inilah ucapan Ibu Suri yang sudah berada di ambang kematian itu. Kaisar tertegun dan termenung. Terbayanglah ia akan sejarah 5 wangsa yang telah lalu. Setelah kerajaan Tang roboh oleh pemberontak, lahirlah kerajaan Liang yang hanya bertahan selama 17 tahun. Segera digulingkan oleh seorang panglima perang lain yang mendirikan kerajaan Tang muda yang lebih pendek lagi umurnya, hanya 14 tahun. Kemudian diganti oleh kerajaan Qin muda, hanya 12 tahun umurnya. Kerajaan keempat yang menggantikannya adalah kerajaan Han muda, kerajaan ini malah hanya 4 tahun umurnya dan kemudian sekali, lahirlah kerajaan Cao yang bertahan hanya 10 tahun lamanya. Demikianlah sedikit sejarah tentang 5 wangsa yang terbayang di dalam ingatan Kaisar Sung Taichu. Semua kaisar dari 5 wangsa itu adalah panglima-panglima perang belaka, yang memperebutkan kedudukan dan saling menggulingkan. Memang tepat ucapan ibunya. Kaisar terakhir dari kerajaan Cao telah menyerahkan kedudukannya kepada putranya yang masih kecil, di bawah pimpinan ibu tiri. Itulah yang memungkinkan dia, dahulu masih Jenderal Cao Kuan Yin, melakukan pemberontakan dan merampas singgasana. Pengalamannya ini pula yang membuat Cao Kuan Yin setelah menjadi Kaisar Sung Taichu, selalu gelisah dan menyindirkan keadaannya kepada para panglimanya. Karena sesungguhnya, pemberontakan itu terjadi karena dia terpaksa. Pula, pada pagi hari, para panglima membangunkannya dari tidur dan memaksanya mengenakan pakaian kuning, pakaian raja. Dia diangkat sebagai raja atau kaisar baru dan terjadilah pemberontakan melawan kerajaan Cao yang dirajai seorang anak-anak itu. Dan ini sebabnya mengapa pangeran mahkota dari kerajaan Sung bukan putra kaisar, melainkan adiknya.
Dan ini pula yang membuat kaisar pertama kerajaan Sung ini dikenal sebagai seorang kaisar bijaksana, tidak mementingkan diri atau keturunan sendiri. Cukup kiranya sekelumit tentang keadaan kerajaan Sung Utara yang mempunyai ibu kota atau kota raja di Kaiteng, sebuah kota di Provinsi Honan, dan marilah kita meninjau keadaan kota raja Nancao di sebelah selatan yang sedang menghadapi perayaan besar itu. Kerajaan kecil yang wilayahnya meliputi satu provinsi ini keadaannya lebih tentram daripada kerajaan-kerajaan lain yang berada di seluruh negeri. Rakyatnya tunduk kepada pimpinan dan jarang terjadi kejahatan-kejahatan yang menyolok. Hal ini sesungguhnya adalah berkat pengaruh agama Bengkao yang boleh dibilang menguasai pimpinan kerajaan. Raja sendiri bukan hanya pemeluk agama Bengkao, akan tetapi lebih daripada itu, malah terhitung keponakan dari ketua Bengkao dan juga amat tekun serta aktif dalam memajukan agama ini. Ketua Bengkao sendiri atau disebut Kau, ketua agama, mempunyai kedudukan tinggi di dalam istana karena dia menjadi koksu, guru atau penasehat negara. Ketua Bengkao bernama Liu Mo, adik dari mendiang Patjiu Sinong Liu Gan yang sudah meninggal dunia 1000 hari yang lalu dan yang akan diperingati kematiannya tak lama lagi. Seperti juga mendiang kakaknya, Liu Mo ini memiliki kesaktian dan boleh dibilang untuk waktu itu, ia adalah tokoh nomor 1 di Nancao, dihormati oleh raja sendiri dan ditakuti oleh semua orang. Usia Liu Mo sudah amat tua, tak seorang pun di Nancao dapat mengetahui berapa tuanya, akan tetapi tubuhnya masih kelihatan sehat dan wajahnya masih segar dan penuh semangat, biarpun ia terkenal sebagai seorang yang pendiam dan hanya bicara seperlunya saja. Ada yang mengatakan bahwa usianya tentu lebih dari 100 tahun. Tak seorang pun dapat membuktikan kebenaran atau kebohongan kata-kata ini. Akan tetapi Liu Mo tidak peduli akan usianya dan buktinya, ia mempunyai 4 orang istri yang cantik-cantik. Hanya seorang di antara istri-istrinya, yang paling tua, mempunyai anak seorang, Liu Hui. Anak perempuan tunggal ini telah menjadi seorang gadis remaja yang cantik jelita dan mewarisi kepandaian ayahnya. Selain terkenal akan kecantikan dan kelihayannya, juga Liu Hui ini tidak kalah semangatnya. Untuk memperkuat kedudukan ayahnya dan juga menjaga keamanan di istana, Liu Hui telah membentuk sepasukan pengawal wanita yang terdiri daripada 100 orang gadis-gadis muda dan cantik, yang kesemuanya telah ia latih ilmu silat, ilmu pedang, ilmu panah dan menunggang kuda. Kerajaan-kerajaan tetangga juga tidak ada yang berani mengganggu Nancao. Puluhan tahun yang lalu, beberapa buah negara kerajaan tetangga pernah mencoba untuk memusuhi kerajaan kecil ini, namun mereka kena gigit buah masam. Nancao yang ketika itu dipimpin oleh Patjiu Sinong Liu Gan sebagai ketua Bengkao dan Koksu, melakukan perlawanan dan para penyerbu itu dipukul hancur. Semenjak itu, tidak ada yang berani mencoba-coba lagi dan Nancao di bawah sinar gemilang agama Bengkao dipandang sebagai negara kecil yang kuat. Mendiang Patjiu Sinong Liu Gan sebetulnya adalah tokoh pertama yang membawa masuk agama Bengkao ini dari daerah barat. Dia memang keluarga kerajaan, seorang pangeran yang lebih suka mengejar ilmu daripada mengejar kemuliaan dan kedudukan. Puluhan tahun ia menghilang ke barat dan setelah kembali, ia telah menjadi seorang pendeta atau ahli agama Bengkao dan memasukkan agama ini ke dalam negerinya. Tentu saja pada permulaannya ia ditentang, akan tetapi segera para penentangnya itu roboh seorang demi seorang oleh kesaktiannya yang hebat. Akhirnya ia terkenal sebagai tokoh paling sakti di Nancao dan agamanya diterima, ia menjadi Kau dan sekaligus diangkat menjadi Koksu oleh raja yang masih keponakannya sendiri. Pernah diceritakan sedikit dalam cerita ini tentang Patjiu Sinong Liu Gan. Seperti juga adiknya, mendiang Liu Gan ini hanya mempunyai seorang anak perempuan yang juga amat sakti dan terkenal dengan julukannya, Tok Xiaokui. Namanya Liu Luxian, cantik jelita, liar dan ganas. Hampir 30 tahun yang lalu, ketika Tok Xiaokui Liu Luxian masih seorang gadis remaja berusia 20 tahun, cantik jelita dan lihai, ia terlibat dalam cinta asmara dengan Kam Siek, seorang panglima yang muda dan gagah perkasa dan yang bertugas di Shanxi. Mula-mula Patjiu Sinong Liu Gan tidak setuju akan pilihan putrinya, karena ia selalu bermimpikan seorang mantu raja. Akan tetapi karena Liu Luxian keras hati dan nekat, akhirnya ayahnya mengalah dan menikahlah Liu Luxian dengan Kam Siek. Tentu saja hal ini menggegerkan dunia Kang Ou. Nama Tok Xiaokui amat terkenal, banyak tokoh-tokoh Kang Ou yang tergila-gila kepadanya. Bagaimana sekarang memilih suami seorang seperti Kam Siek, seorang jenderal yang kepandaiannya tidak banyak artinya?
Namun tak seorang pun berani menyatakan kekecewaan mereka secara berterang, apalagi menentangnya. Dengan bantuan istrinya yang memiliki kepandaian jauh melebihinya, Kam Si-ek mendapat kemajuan dalam tugasnya. Dalam memukul mundur suku bangsa Hitan, berkali-kali istrinya ini memberikan bantuan. Agaknya kehidupan mereka penuh bahagia, saling mencinta. Setelah Liu Luxian melahirkan seorang putra, mulailah cinta kasih di antara mereka melayu, seperti kembang mawar tadi. Timbul percekcokan-percekcokan kecil yang segera berkembang menjadi percekcokan besar. Dan kalau suami istri sudah cekcok, lenyaplah segala yang indah-indah, hanya yang buruk-buruk saja tampak. Istri secantik bidadari berubah seperti kuntilanak, suami tampan dan menyenangkan berubah menjadi keledai yang menjijikkan. Lenyaplah cinta, pergi tanpa bekas. Pergi? Bukan, melainkan Tian Hua, malih rupa, menjadi benci. Memang, cinta dan benci saudara kembar, bersifat yin dan yang. Memang pada dasarnya, watak kedua orang ini jauh berbeda. Liu Luxian terlalu lama, semenjak kanak-kanak, berkecimpung di dunia Kang Ou dan bergaul dengan tokoh-tokoh dunia hitam. Malah ia sendiri memiliki watak liar dan ganas, sampai-sampai mendapat julukan setan cilik beracun. Sebaliknya, Kam Si-ek adalah seorang berdarah pendekar, berdarah patriot dan semenjak kecil hanya melihat perbuatan-perbuatan gagah perkasa, mendengar hal-hal yang menentang kejahatan. Inilah pokok pangkal pertentangan rumah tangga mereka. Memang sesungguhnya lah, persesuaian watak jadi lebih penting dalam pembangunan rumah tangga daripada cinta nafsu yang membuta. Percekcokan antara Kam Si-ek dan istrinya, berlarut-larut dan berakhir dengan lolosnya Liu Luxian dari rumah suaminya. Wanita ini rela meninggalkan suami dan putra, demi untuk kebebasan dirinya. Wanita yang sebelum menikah hidup bebas lepas seperti seekor kuda liar di lereng bukit itu, merasa seperti diikat hidungnya oleh kendali pernikahan, seperti terkurung oleh kandang sempit berupa rumah tangga. Sekarang setelah minggat dari rumah suaminya ia bebas lepas seperti seekor kuda liar lagi, terasa bahagia sekali, lupa akan putra tunggalnya yang dikandungnya selama 9 bulan dan yang ia lahirkan dengan taruhan nyawa. Seperti telah kita ketahui di bagian depan, putra yang ditinggalkan itu adalah Kam Busong yang dicari-cari oleh ketiga orang adiknya sehingga terjadi cerita ini. Dan semenjak itu, orang tidak mendengar lagi nama Liu Luxian. Akan tetapi, Kam Si-ek menikah lagi dan seperti yang kita ketahui, dari istri baru ini mendapat anak Kam Busin dan Kam Sian-eng. Setelah Pajiu Sinong Liu Gan meninggal dunia, 3 tahun yang lalu, maka kedudukan ketua Bengkau dan sekaligus koksu kerajaan Nancao jatuh ke tangan adiknya, Liu Mo yang dalam hal kesaktian hampir menyamai kelihayan kakaknya. Sesungguhnya, Liu Mo malah lebih tekun daripada kakaknya dalam hal kebatinan dan wataknya tidaklah sekeras dan seaneh mendiang Liu Gan. Kalau Liu Gan di waktu hidupnya seakan-akan tidak peduli lagi kepada putrinya yang telah menikah dengan Kam Si-ek adalah Liu Mo setelah menjadi ketua Bengkau, berusaha untuk mencari keponakannya itu. Demikianlah keadaan para tokoh pimpinan Bengkau yang juga merupakan tokoh paling berpengaruh di Nancao. Pada waktu itu, seluruh kota Raja Nancao sudah siap menyambut datangnya hari besar untuk merayakan ulang tahun agama Bengkau dan juga sekaligus memperingati 1000 hari wafatnya Pajiu Sinong Liu Gan. Bangunan-bangunan besar dan bangunan-bangunan darurat disediakan untuk tempat penginapan para tamu agung dari seluruh pelosok. Kerajaan Nancao adalah sebuah kerajaan kecil namun kaya raya dan kuat, sedangkan agama Bengkau adalah agama yang dipimpin oleh tokoh besar dan di situ terdapat banyak ahli-ahli yang ternama di dunia Kang Ou. Maka perayaan ini tentu akan dihadiri oleh utusan-utusan kerajaan lain, juga oleh tokoh-tokoh dunia Kang Ou serta partai-partai persilatan besar. Di depan pintu gerbang dibangun sebuah gedung penerimaan tamu. Semua tamu dipersilakan memasuki gedung ini untuk diadakan penyambutan kemudian diatur pembagian tempat penginapan di lingkungan istana. Bukan pengawal-pengawal biasa yang ditugaskan untuk melakukan penyambutan ini, melainkan tokoh-tokoh Nancao yang cukup penting. Sebagai kepala rombongan menyambut bagian pria adalah Kau Bian Cinjin, seorang pendeta Bengkau yang tinggi kedudukannya, masih sute sendiri dari ketua Bengkau. Pakaian Kau Bian Cinjin sederhana sekali, dari mori putih yang mangkak, potongannya lebar dan terlalu besar, rambutnya yang panjang digelung ke atas dan diikat dengan tali serat, sepatunya dari rumput, di punggungnya tampak sebuah topi caping lebar yang tergantung dari leher. Ujung sebatang cambuk tersembul dari bawah caping. Cambuk ini adalah cambuk tukang gembala kerbau, kelihatannya cambuk biasa,
Akan tetapi sesungguhnya ini adalah sebatang cambuk sakti yang amat ampuh. Senjata yang paling diandalkan pendeta Bengkau itu, sederhana sekali kelihatannya kakek ini, namun di dalam kesederhanaannya tersembunyi kekuatan dan wibawa yang besar. Dalam tugasnya sebagai penyambut tamu pria, Kambian Cinjin dibantu oleh beberapa orang tokoh Bengkau lainnya. Adapun penyambut tamu wanita dilakukan oleh serombongan penyambut wanita yang dikepalai oleh seorang gadis yang cantik dan kelihatan gagah perkasa dengan gerak-gerik gesit sekali. Gadis itu bertubuh langsing, padat rambutnya dibungkus sapu tangan lebar berwarna merah. Pakaiannya dari sutera halus, akan tetapi ada keanehan pada pakaian gadis cantik ini. Potongan bajunya biasa saja, akan tetapi warna lengan bajunya berbeda, yang kiri hitam yang kanan putih. Juga sepasang sepatunya berlainan warna, satu hitam dan satu putih. Benar-benar warna pakaian yang aneh sekali, dan yang mengherankan orang, warna berlawanan ini sama sekali tidak mendatangkan pemandangan janggal, malah menambah keluasan gadis itu. Memang betul kata orang bahwa wanita cantik memakai apapun juga tetap tampak cantik menarik. Pada pinggang yang kecil ramping itu terlibat tali hitam kecil yang aneh bentuknya, dan di kanan kiri pinggang, pada ujung tali-tali itu, tergantung dua butir bola baja berkembang totol-totol. Sepintas pandang orang akan menyangka bahwa yang berbelit-belit pada pinggang itu tentulah sebatang ikat pinggang atau hiasan yang aneh. Padahal sebetulnya bukan demikian. Benda itu adalah senjata ampuh dari si gadis manis, merupakan sepasang cambuk lemas yang ujungnya terdapat bola-bola itu. Dan kalau si gadis manis sudah mainkan senjata sepasang ini, jarang ia menemui lawan karena dia bukan lain adalah Liu Hui, putri tunggal ketua Bengkau. Banyak sudah tamu-tamu yang datang, biarpun pesta itu baru akan dimulai 3 hari kemudian. Setiap orang tamu tentu membawa barang sumbangan berupa tanda mata yang serba indah. Harus diketahui bahwa para undangan itu merupakan tokoh-tokoh besar, malah semua kerajaan di seluruh negara mengirim sumbangan berupa barang-barang indah yang mahal harganya dan jarang terdapat. Semua barang sumbangan ini dikumpulkan dalam sebuah ruangan tersendiri, sehingga bagi para tamu, melihat-lihat barang sumbangan ini saja sudah merupakan kesenangan tersendiri. Kerajaan Sung di utara yang diwakili oleh seorang panglima tua menyumbang sepeti penuh emas permata. Petinya saja terbuat daripada kayu cendana yang diukir indah, ukiran gambar naga dan burung dewata. Kepala suku bangsa Hitan mengirim sumbangan berupa bulu beruang yang hanya hidup di kutub utara, dibawa oleh seorang pembesar tinggi bangsa Hitan. Tentu saja He Giamlo mengawal utusan ini, hanya saja tokoh hitam ini belum menampakkan diri, agaknya segan ia bertemu dengan orang banyak dan menjadi tontonan. Kerajaan Wuyu di pantai mengirim bingkisan berupa mutiara-mutiara laut yang amat indah dan besar-besar, sedangkan kerajaan Houhan yang diam-diam mencoba untuk mengadakan persekutuan rahasia dengan Nancao guna bersama menentang Sung Utara, mengirim sebuah kendaraan dari emas untuk ketua Bengkau. Seperti halnya dengan kerajaan Hitan, kerajaan-kerajaan lain ini juga diam-diam diperkuat dengan jagoan masing-masing. Wuyu dikawal oleh Itgan Kaiong, sedangkan kerajaan Houhan tentu saja diam-diam dikawal oleh Siang Mou Sini. Banyak juga di antara para tamu yang membawa hadiah atau sumbangan yang kecil bentuknya dan tidak banyak jumlahnya, menanti sampai hari pesta tiba agar dapat menyerahkan bingkisan di depan Bengkau sendiri sambil mengucapkan selamat. Di antara mereka ini termasuk Lui Kongxian Sumaboan, putra pangeran dari kota Ansui itu. Biarpun ia termasuk seorang tokoh, seorang putra pangeran kerajaan Sung Utara, namun ia tidak mewakili kaisar, melainkan datang atas namanya sendiri. Sumaboan seorang tokoh yang populer, banyak hubungannya, maka ia pun kebagian undangan dari Bengkau. Di samping Sumaboan, banyak pula tokoh-tokoh besar yang karena miskin, maka mereka ini pun membawa sumbangan kecil. Sehingga belum pula mereka serahkan, menanti saat munculnya Bengkau sendiri. Seperti dapat kita ketahui dari pertemuan yang lalu, di antara para tokoh besar persilatan terdapat pertentangan-pertentangan, bukan hanya karena urusan pribadi melainkan juga karena urusan kerajaan yang mereka bela. Akan tetapi sebagai tamu daripada Bengkau, mereka ini diperlakukan sama rata dan mereka pun menghormati Bengkau dan kerajaan Nancao, maka tidak ada yang memperlihatkan sikap bermusuhan secara berterang satu kepada yang lain agar tidak menjadi pengacau dalam perayaan di negara orang lain. Betapapun juga, karena memang di dalam hati sudah mengandung kebencian satu kepada yang lain, tak dapat dicegah timbulnya peristiwa-peristiwa menegangkan dikala dua orang atau dua golongan bertemu muka di mana terjadi saling mengejek dan saling menyindir. Akan tetapi, seperti telah diterangkan tadi,
karena mereka memandang muka Bengkao dan kerajaan Nancao sebagai tuan rumah. Mereka menekan kemarahan dan saling menantang untuk membereskan urusan melalui kepalan tangan nanti setelah keluar dari Nancao. Pada hari yang ditentukan, ibu kota Nancao sudah dihias dengan amat indahnya. Suasana pesta tidak saja menonjol di istana, yang menjadi pusat perayaan, akan tetapi juga di jalan-jalan yang bersih dan tidak tampak orang bekerja seperti biasa, tampak pada wajah semua penduduk yang terhias senyum, pada pintu-pintu rumah yang ditempeli kertas-kertas berwarna, terutama merah, pada lampu-lampu beraneka ragam yang menjadi lambang terang, sifat daripada agama Bengkao. Di istana sendiri, para tamu sudah keluar pagi-pagi dari pesanggerahan atau gedung penginapan para tamu, berkumpul di ruangan besar di depan istana yang dapat menampung ribuan orang tamu. Raja Nancao sendiri bersama para pengiringnya telah hadir, duduk di tempat kehormatan. Wajah raja yang sudah berusia 50 tahun ini berseri-seri, tampak bangga sekali karena memang patut dibanggakan kerajaan Nancao yang kecil itu ternyata menerima banyak wakil negara lain yang membuktikan bahwa Nancao adalah sebuah kerajaan yang terpandang tinggi. Di sebelah kanan raja ini duduklah seorang kakek yang tinggi tegap, wajahnya tampan terhias keriput-keriput yang dalam, akan tetapi sepasang matanya masih tajam dan berpengaruh. Sikapnya ketika duduk tampak agung, tidak kalah oleh raja yang duduk di sampingnya. Duduknya tegak dan wajahnya yang agak tersenyum itu jarang bergerak, tidak menoleh ke kanan kiri seperti wajah patung dewa. Pakaiannya serba kuning sederhana, tangan kirinya memegang sebatang tongkat yang pada gagangnya nampak sebuah bola putih yang mengeluarkan sinar. Di depan jidatnya yang terbungkus ikat kepala pendeta itu terdapat sebuah mutiara yang bersinar-sinar seperti menyala. Bagi yang mengenal benda-benda bersinar ini tentu tahu bahwa itu adalah sebangsa Yabengcu, batu mustika yang bersinar di waktu malam, yang amat besar dan tak ternilai harganya. Dua perhiasan pada jidat dan gagang tongkat ini sama sekali bukan tanda kemewahan, melainkan sebagai tanda bahwa dia itu adalah ketua Bengkao, atau agama terang. Kakek inilah Bengkao Wuliumo yang tak pernah muncul di dunia Kang Ou dan jarang dapat ditemui orang, namun yang namanya cukup terkenal karena kakek ini adalah adik Pat Jiu Sinong Liugan yang amat sakti. Ruangan tamu telah penuh tamu, akan tetapi di bagian tamu kehormatan, masih terdapat banyak kursi kosong. Di bagian tamu kehormatan ini tampak wakil-wakil dari Kunlun Pai, Xiao Lin Pai, Butong Pai, Go Bei Pai dan beberapa perkumpulan persilatan besar lainnya. Akan tetapi di antara Tiante Liao Koai si 6 iblis dari dunia, hanya kelihatan Tok Sim Lotong, Siang Mou Sini, dan Itgan Kaiong saja. Yang tiga lagi belum kelihatan batang hidungnya sehingga semua tokoh di situ dengan hati berdebar-debar menanti untuk dapat menyaksikan bagaimana macamnya iblis-iblis dunia yang jahat dan terkenal itu selengkapnya. Banyak di antara mereka yang sudah pernah melihat Toat Beng Koai Jin, akan tetapi jarang yang sudah melihat Hek Giamlo dan lebih jarang lagi yang pernah bertemu dengan Cui Beng Kui si setan pengejar roh. Biarpun kini di antara yang 6 itu baru hadir 3 tokoh iblis, namun cukup mendatangkan rasa ngeri di hati para tamu. Tok Sim Lotong cukup mengerikan dengan tubuhnya yang tinggi kurus hampir telanjang, Itgan Kaiong lebih menjijikkan lagi mukanya sedangkan Siang Mou Sini biarpun cantik manis dan sedap dipandang, namun sinar matanya, tarikan senyum manis bibirnya, dan sikapnya membuat para tamu meremang bulu tengkuknya. Apalagi kalau diingat betapa bibir yang merah basah dan manis itu kabarnya entah sudah berapa banyak menyedot darah dari leher seorang korban sampai korban itu mati lemas kehabisan darah. Seakan-akan tiada habisnya para tamu berantri menyerahkan sumbangan mereka di depan ketua Bengkao dan Raja Nancao sehingga barang sumbangan yang sudah bertumpuk-tumpuk itu menjadi makin banyak saja. Juga para tamu yang baru tiba membanjiri ruangan itu, diterima oleh Kau Bian Cinjin dan Liu Hui yang membagi-bagi tempat duduk sesuai dengan tingkat dan kedudukan mereka. Liu Hui yang bertugas menerima tamu wanita, memandang kagum kepada Lin Lin yang datang bersama Lai Bok Liong. Bok Liong disambut oleh Kau Bian Cinjin sedangkan Lin Lin disambut oleh Liu Hui dengan ramah. Karena Lai Hui belum mengenal Lin Lin, maka ia bingung untuk memberi tempat duduk golongan mana kepada darah muda yang kelihatan gagah ini. Akan tetapi sambil tertawa Lin Lin berkata, "Enci, tidak usah repot-repot, aku bukanlah tamu undangan. Kedatanganku ini hanya untuk mencari saudara-saudaraku dan..." Tiba-tiba matanya memandang ke dalam dan wajahnya berseri-seri, lalu disambungnya kata-kata yang terputus tadi, "Nah, itu dia. Merekalah yang kucari." Tanpa mempedulikan para penyambut lagi, juga tidak peduli lagi kepada Bok Liong,
Lin Lin terus saja menerobos masuk dan dengan langkah lebar ia menuju ke deretan kursi tamu kehormatan di mana terdapat suling emas dan Xian Eng. Tentu saja sikap Lin Lin yang lancang dan belusukan tanpa aturan ini menarik perhatian para tamu. Bahkan Bengkau Liu Mo sendiri menoleh kepada suling emas yang duduk tak jauh dari situ. Tampak suling emas menggerak-gerakkan bibir seperti berbisik-bisik kepada ketua Bengkau itu. Sementara itu, Xian Eng sudah menyambut adiknya dan mereka berpelukan sambil bercakap-cakap. Kemudian suling emas berkata lirih. Lin Lin, harap tahu aturan sedikit. Beri hormat kepada Sri Baginda dan ketua Bengkau. Xian Eng yang lebih mengenal aturan daripada Lin Lin, segera menarik tangan adiknya itu, memberi hormat kepada Raja Nancao dan Bengkau yang diterima oleh mereka dengan sikap manis namun dingin. Lin Lin mengerling ke arah kakek berjubah kuning itu, terpesona oleh mutiara di jidat dan gagang tongkat. Ia melangkah maju, memandang teliti dan bertanya. Kau, apakah ini yang disebut orang Ya Bengcu? Xian Eng hendak mencegah namun sudah terlambat dan ia memandang khawatir. Suling emas menundukkan mukanya yang berubah merah, entah marah entah malu. Sejenak Bengkau Liu Mo tertegun, dan Raja Nancao yang duduk di sebelah kirinya menahan gelak tawa. Ketua agama itu yang mengharap agar gadis ini menjadi puas dan segera mengundurkan diri, mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Lin Lin tadi. Akan tetapi ternyata Lin Lin tidak segera mundur, malah menjadi makin berani. Kau, bagus sekali ya Bengcu itu, ya, dan besar, pula terang. Wah, senang ya punya mustika seperti itu. Kalau masuk ke tempat gelap tidak usah membawa lampu. Raja Nancao tidak dapat menahan ketawanya. Haha, berdekatan dengan darah seperti ini, hidup akan lebih panjang. Nona, kalau kau suka berjanji selamanya akan berada di sini, kami suka memberi hadiah beberapa butir Ya Bengcu kepadamu. Wajah Lin Lin berseri, akan tetapi keningnya lalu berkerut. Wah, senang sekali. Tapi, selamanya di sini? Tidak mungkin. Lin Lin, jangan kurang ajar. Mundur kau. Suling emas membentak lirih. Lin Lin menengok kepadanya, cemberut dan meruncingkan mulut mengejek, lalu menjura kepada Raja Nancao dan Ketua Bengkau. Terima kasih atas keramahan Jiwi. Ia lalu melangkah lebar mendekati suling emas, duduk di sampingnya dan menghujani dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kau bisa bertemu dengan Enci Eng? Mengapa kau membiarkan saja aku diculik orang? Kau tahu, aku hampir dipanggang hidup-hidup dan dagingku yang setengah matang dimakan, tahu? Ih, hampir aku mengalami bencana paling hebat. Bayangkan saja, dibakar hidup-hidup dan kau enak saja jalan-jalan bersama Enci Eng. Hus, Lin Moi. Omongan apa itu? Kau tidak tahu, aku dan Taiyap sendiri hampir tertimpa bencana. Jangan sembarangan kau menyalahkan orang lain. Lin Lin menatap wajah suling emas yang tidak menengok kepadanya. Betulkah? Ah, kalau begitu maaf, ya. Sri Baginda dan kau di sini amat baik dan aneh. Apakah kau banyak tahu tentang mereka? Ingin aku mendengar cerita tentang Bengkau, agama apakah itu? Hus, kau lihat. Banyak tamu memandang kita. Bukan waktunya bicara. Kau lihat dia itu, Siang Emoyu sini, tapi mana kakakmu Busin? Lin Lin teringat akan kakaknya, menengok. Sejenak ia menatap wajah cantik yang namanya amat terkenal sebagai seorang di antara Liok Koai dan ia tercengang. Wanita begitu cantik jelita, rambutnya hitam panjang, biarpun bebas riap-riapan namun harus diakui amat indah, malah menonjolkan kecantikan asli. Wanita seperti itu disebut iblis jahat? Dan diakah yang menahan kakaknya, Busin? Aku akan tanya kepadanya. Lin Lin sudah bangkit dari kursinya, hendak langsung menghampiri Siang Emoyu sini dan bertanya terang-terangan tentang kakaknya. Melihat ini, suling emas menggerakkan tangannya, memberi isyarat kepada Xian Eng. Xian Eng maklum dan cepat ia pun berdiri dan menyambar lengan adiknya, terus ditarik dekat dan diajak duduk di kursi sebelahnya. Lin Lin, jangan bikin kacau. Kita ini tamu, malah tamu yang tidak diundang. Kita harus menghormati tuan rumah yang begitu ramah. Kalau kau bikin ribut, kan memalukan sekali. Biarlah kita serahkan kepada Tai Hiap. Pula, wanita itu lihai bukan main, jangan kau berlaku sembrono. Bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.